warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali, yaitu untuk menghadiri, mengikuti pengajian secara rutin setiap hari Rabu malam Kamis di Masjid Al-Hidayah yang sangat megah ini. Mudah-mudahan harapan kita semuanya, mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang tentunya diharapkan bisa menyebabkan kita tambah baik, tambah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, malam hari ini masih meneruskan, yaitu masalah ketakwaan. Jadi ini memang ketakwaan ini dibahas sampai habis, nanti ganti bahasan yang lain. Jadi saya hanya membacakan, makanya sesuai dengan temanya ini, ya sesuai dengan lanjutan daripada yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dalika al-wa'du bil jannati. Wa min dalika al-wa'du bil jannati. Ini halaman 3. Jadi di antara efek yang ditimbulkan daripada ketakwaan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya Allah. Tapi efek ini bukan diberikan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat, di surga. Di akhirat nanti. Jadi surga itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Jadi di dunia ini walaupun dibangun seperti apapun namanya dunia, ini nikmatnya tetap sementara, nikmatnya tidak abadi. Makanya walaupun pemerintah itu dengan sekuat sumber daya yang dimiliki, itu kalau membangun itu ya enggak seperti surga yang ada di akhirat. Kadang-kadang dibangun nanti kena bencana rusak lagi, ya kan? Kadang dibangun kena bencana rusak lagi. Jalan seperti itu, dibangun nanti kalau dimuati kendaraan yang di atas batas itu kan, itu juga rusak lagi. Itulah dunia. Tapi kalau surga ini kenikmatan yang abadi,
tidak ada rusak-rusaknya kalau kenikmatan yang ada di surga. Nah ini orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah nanti di surga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak seperti kenikmatan yang ada di dunia. Qala Allahu ta'ala tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Ini berdasarkan dengan firman Allah yang di dalam Al-Qur'an. Jadi keterangan ini bukan basa-basi tapi berdasarkan Al-Qur'an yang kebenarannya tidak diragukan. Orang yang bertakwa janjinya Allah di akhirat dapat surga. Tilkal jannatul lati, surga itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan, mewariskan min ibadinya di antara hamba-hambanya. Man kana taqiyya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mewariskan surga, memberikan surga. Itu diberikan hanya sebagian daripada hamba-hambanya. Min ibadihi. Min itu harfu jarin, faidahnya litab'id, yaitu juz, sebagian. Min ibadinya, sebagian dari hamba-hambanya. Nah, sebagian dari hamba-hambanya itu yang banyak sekali. Sekarang itu penduduk dunia ya kan, itu kurang lebih 7 miliaran ya kan. Ini sekarang, belum yang mati-mati. Berapa jumlahnya nanti? Banyak sekali kan. Berapa miliar aja hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang banyak itu dulunya cuma satu, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Cuma satu. Kemudian dari orang satu ini kemudian dijadikan dari tulang rusuknya ya, dijadikan yaitu jodohnya, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa. Siti itu bahasa Jawa, itu singkatan Sayyidati. Sayyidati itu kalau bahasa Arabnya artinya apa? Kalau Arabnya, bahasa Arabnya itu tuan putri, tuan putriku. Sayyidati, Sayyidati. Kalau orang Jawa disingkat Siti. Jadi kalau perempuan itu apa, awalannya itu Siti Fatimah. Bahkan Aisyah pun dipanggil Siti Aisyah. Itu artinya Sayyidati Aisyah, tuan putriku, yaitu Sayyidah Aisyah. Orang satu ya. Sekarang jadi beberapa miliar. Nah ini hanya sebagian, diterangkan oleh Allah. Makhluknya yang banyak, yang namanya manusia itu cuma sebagian yang dimasukkan surga. Kemudian dijelaskan oleh Allah mangkana taqiyya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Yang dijanjikan oleh Allah masuk surganya orang yang bertakwa. Kalau kita termasuk orang yang bertakwa, insya Allah termasuk golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Wa qala ta'ala masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ini juga firman Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan masuk surga. Masalul jannati, perumpamaan surga, allati wa'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga. Wa uslibatil jannatu lil muttaqin. Wa uslibatil jannatu, surga itu didekatkan lil muttaqin,
bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Banyak sekali ini kalau disebutkan, banyak ini. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kalau orang-orang yang bertakwa itu nanti di akhirat dimasukkan ke surga. Innalil muttaqina 'inda rabbihim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun naim, yaitu disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannatun naim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Ini dibaca jannatin, dibaca kasroh karena ini merupakan isimnya inam, jamak mu'annas salim, ya kan. Jannatin naim dibaca mansub, lain jannatun naim tapi jannatin naim. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ini banyak sekali ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa nahar, nanti akan berada di surga. Berada, jannatun itu artinya perkebunan, ya kan. Jadi di sana itu di surga, ya kan. Itu kalau mau makan apa saja ada, buah-buahan apa saja ada. Wan nahar, dan bengawan. Bengawannya itu airnya itu lebih putih, ya kan, dibanding susu, putihnya susu. Rasanya lebih manis dibanding manisnya madu. Itu kan banyak hadis yang menjelaskan seperti itu. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Orang-orang yang bertakwa itu bertempat pada tempat yang benar, yaitu di sisi raja yang berkuasa, yaitu Allahu subhanahu wa ta'ala, inda malikin muqtadir. Wa min dalika, ini diantara lagi efek daripada bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ditimbulkan karena kita bertakwa. 24 jam kita kok bertakwa, ya kan, enggak maksiat, enggak melakukan perbuatan dosa, perintah-perintah wajib dilaksanakan, apalagi ditambah dengan perintah-perintah sunnah, ya kan. Itu efeknya luar biasa yang ditimbulkan. Diantaranya apa? Kekeramatan. Keramat apa itu? Kemuliaan. Wa min dalika al karomatu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa, ya. Jadi ketakwaan itu luar biasa efeknya. Yang ditimbulkan itu luar biasa. Karena apa? Ketakwaan kepada Allah. Dimuliakan, di dunia dihormati, dimuliakan, selamat kalau orang takwa itu. Hatinya bahagia, tidak khawatir, tidak ada. Kalau orang takwa seperti itu. Karena apa? Orang rezekinya datang tanpa disangka-sangka. Kalau kerja, ya kan, tapi kadangkala dapat rezeki yang tidak. Ini orang apa namanya? Orang yang bertakwa. Ini mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Mulia, ngindawahi mulia di dunia maupun di akhirat. Qala Allah Ta'ala, dalilnya apa? Dasarnya apa? Kok bisa mengatakan bahwasanya orang takwa itu mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat? Dasarnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini banyak ini yang sudah hafal ini. Ini yang sering dibaca kemana-mana. Sesungguhnya yang paling mulia-mulia di antara kamu ngindawah di sisi Allah atqakum, yaitu yang paling takwanya kamu sekalian. Faja'ala al-karamata indahu bi taqwa wala bil ansabi wala bil anwali wala bi syai'in akhar. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan takwa, menjadikan apa? Menjadikan kemuliaan di sisi Allah itu dengan takwa.
Jadi kemuliaan di sisi Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat, menurut Allah itu adalah dengan ketakwaan. Tidak dengan karena mempunyai keturunan, ya kan, walabil ansab, keturunannya darah biru orang besar, tidak, tapi dengan takwa. Ini sudah banyak takbirnya, ibaratnya banyak, contoh-contohnya banyak. Meskipun anak presiden, ya kan, kalau perilakunya tidak baik, ya kan, meskipun anak presiden tetap nggak mendapatkan kehormatan, tidak mendapatkan kemuliaan sesuai dengan kacamata manusia, tidak dapat, apalagi menurut Allah. Jangankan hanya anak presiden, anaknya Nabi, ya kan, itu pun tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh, ya, ini kan terkenal kan, Nabi Nuh itu punya anak yang namanya siapa? Kan'am. Nabi Nuh itu nabi yang nomor ketiga. Nabi yang pertama itu Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, Nabi yang ketiga itu Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu terkenal dengan ceritanya, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah kuldi. Itu terkenal di dalam cerita-cerita di dalam Al-Qur'an. Sehingga Nabi Adam itu diturunkan ke bumi itu gara-garanya itu makan buah kuldi. Dan cerita yang terkenal lagi dari Nabi Adam alaihi salam itu adalah cerita tentang, yaitu putranya Qabil yang membunuh Habil. Sehingga terjadi syariat korban. Sebenarnya syariat korban itu yang pertama disyariatkan yaitu kepada putranya Nabi Adam alaihi salam. Jadi kedua-duanya itu karena rebutan pasangannya. Jadi Qabil sama Habil itu mau dijodohkan tapi tidak kembarannya. Jadi diselang-seling, ya kan. Jadi kembarannya Habil itu dijodohkan pada Habil. Lah kembarannya Habil dijodohkan kepada Qabil. Tapi Qabil nggak mau, karena apa? Karena kembarannya Qabil itu lebih cantik, ya kan, daripada kembarannya Habil. Artinya rebutan ini. Jadi kalau sekarang ada ceritanya anak pemuda kemudian sampai jotos-jotosan gara-gara rebutan cewek, itu dulu sudah ada itu. Sampai itu adiknya dibunuh, ya kan. Jadi Habil itu dibunuh oleh Qabil karena yaitu masalah rebutan itu cewek itu ceritanya terkenal itu. Tapi kalau Nabi Nuh ini ceritanya terkenal yaitu karena anaknya itu tidak mengikuti apa yang menjadi keyakinan daripada Nabi Nuh alaihi salam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk anak durhaka, ya kan? Termasuk istrinya juga. Jadi ketika ada banjir bandang, itu ceritanya itu, jadi anaknya sama istrinya itu tidak ikut kapalnya Nabi Nuh, ya kan? Karena menentang, ya kan, dengan keyakinan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi istri-istri yang durhaka itu ya diantaranya istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot. Jadi kalau punya istri yang durhaka itu dulu juga ada contohnya itu. Sabar saja, ya.
Tidak semuanya istri itu nurut sama suami. Kadang-kadang sekarang terkenal itu istri apa suami-suami yang takut istri ini. Jadi sekalipun itu anaknya Nabi, ya kan, kalau tidak bertakwa tidak mendapatkan kemuliaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini ada contohnya. Jadi contoh-contoh di dalam Al-Quran itu adalah bisa kita buat sebagai gambaran-gambaran yang bisa kita ambil untuk kebaikan-kebaikan hidup kita, agar supaya hidup kita lebih baik lagi. Walabil amwali, dan kemuliaan itu bukan disebabkan dengan harta benda, walabi syai'in akhar, dan tidak dengan sesuatu yang lain. Meskipun orang kaya, meskipun mobilnya banyak, pekerangnya banyak, rumahnya bagus, tapi kalau akhlaknya tidak baik, kalau orangnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan dipandang baik, baik itu pandangan manusia maupun pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa ya, ketakwaan ini efek yang ditimbulkan itu luar biasa, kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan luar biasa, baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya tidak ada alasan untuk tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ya, kita ini duduk di masjid seperti ini, kalau diniati mencari ridhonya Allah, iktikaf, pahalanya luar biasa, hatinya bisa tenang, bisa tentram ya kan. Seperti orang naik haji itu Pak. Orang naik haji itu di sana itu walaupun capek, itu hatinya bahagia, tenang ya. Kalau sampean nggak bukan kerja Anda, ingat ya kan, di sana itu rasanya bahagia. Ini diantaranya itu, yaitu langsung kebahagiaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanahum, liyazdadu. Jadi wa anzalas sakinata fi qulubil mu'min, Allah itu akan memberikan sakinah, yaitu ketenangan, fi qulubil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang yang mukmin, yang beriman. Liyazdadu imanam ma'a imanihim, agar supaya imannya itu bertambah. Ya, dengan adanya iman itu kemudian karena apa? Diberi ketenangan oleh Allah, imannya menjadi bertambah-tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin wa solahin wa falahin wa ghonaima wa arbahin yatulu dzikruha wa yata'addaru khasruha wa ma akhsana ma qila fil makna. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sering sekali menjanjikan kebaikan-kebaikan, menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan derajat yang tinggi, menjanjikan keberuntungan, wa ghonaima wa arbah, atau keuntungan, sama ini kebaikan semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala taqwa, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau disebutkan wa yatulu dzikruha wa yata'addaru hasruha, kalau disebutkan itu panjang ya. Kitab ini kalau disebutkan itu enggak akan sampai-sampai ya. Kalau diringkas enggak kesulitan. Makanya luar biasalah kebaikan-kebaikan
tentang ketakwaan itu luar biasa banyaknya. Wa may yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihi al-mutajiru rabbih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzakal ladzi, yaitu adalah orang yang didatangkan kepadanya al-mutajiru rabbih, yaitu seperti apa ya, pedagang yang beruntung. Jadi orang yang bertakwa itu nggak ada yang tidak untung, untung semuanya, ya kan? Keuntungan yang banyak didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Wakila aidon man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaqiyu. Orang yang makrifat Allah, orang yang kenal Allah. Kita ini mengenali Allah, iman kepada Allah. Bagaimana caranya iman kepada Allah? Ini kasarannya kalau orang awam ya. Kalau ada orang berjalan, ini pasti meninggalkan bekas. Berarti kalau ada bekas walaupun tidak ada orangnya, ini berarti ada orang yang liwat. Seperti ini meja. Meja ini mesti ada orang yang membuat. Ada langit, ada matahari, ada bumi, ada lautan. Mesti ada sang penciptanya. Mesti sang penciptanya tidak sama, ya kan? Mesti tidak sama dengan yang diciptakan. Itu dalilnya secara akli seperti itu. Itu sudah cukup, ya kan? Orang awam ini orang awam sudah cukup, ya kan? Jadi adanya langit, ada bumi, berarti ada sang penciptanya. Sang penciptanya tentunya adalah lebih hebat, lebih agung, ya kan? Langit seperti ini, bumi seperti itu pergantian siang dan malam, ya. Ini kan luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Khalqis samawati wal ardi, yaitu terciptanya langit dan bumi, pergantiannya siang dan malam. Ya gini, ini kalau tidak diciptakan oleh orang-orang yang agung, yang hebat, zat yang agung, zat yang hebat adalah tidak mungkin terjadi. Itulah yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tetap itu Tuhan yang Maha Esa, tetap satu yang menciptakan. Kenapa kok harus satu? Ini nggak mungkin kalau yang menciptakan langit dan bumi itu dua atau tiga, nggak mungkin. Karena apa? Kalau pemimpin itu lebih dari satu, umpama ini dalam satu kelas ada pemimpinnya dua, ini nanti akan terjadi gesekan. Yang satunya kepingin ini, yang satunya seperti ini, nggak mungkin kan? Kalau Tuhan itu dua, umpama ini ada mendung, ya kan? Ini yang satunya pengen hujan hari ini, yang satunya pengen hujan besok, ya kan? Nah, ini ribut nanti. Makanya itu sebagai dalil dasar bagi orang awam, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Enggak mungkin kalau Tuhan itu dua atau tiga bahkan empat, enggak mungkin. Presiden hanya satu. Kalau toh itu ada pasangannya wakil presiden, itu ya enggak begitu banyak lah kebijakan yang dikasih, ya kan, yang bisa diambil. Karena apa? Karena itu kekuasaannya itu adalah berada di presidennya itu. Itu logikanya seperti itu. Apalagi Tuhan, ya kan, yang satunya pengen mematikan, membunuh, yang satunya jangan, itu biar masih hidup. Nah, ini repot nanti kan kalau Tuhan itu 2, 3 sampai 4, ya kan? Makanya Tuhan itu satu. Jadi orang yang mengenal Tuhan kemudian fala tughnihi ma'rifatullahi, akan tetapi ma'rifatullahnya itu adalah tidak memberikan faedah kepadanya, maka orang itu adalah orang yang celaka. Kenal Tuhan yang menciptakan langit bumi Allah,
Yang menurunkan hujan siapa? Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Tapi kenalnya tersebut tidak memberikan faedah, tidak bisa mendorong dia itu taat kepada Allah, tidak bisa menjadikan motivasinya dia itu beribadah, sholat, puasa dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang celaka. Orang seperti ini celaka. Madorodat to'ati manalahu fi to'atillah. Madorro, tidak akan membahayakan dato'ati, orang yang mempunyai ketaatan, manalahu fi to'atillah, apa yang diperoleh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat, hasilnya ketaatan, itu tidak akan ada yang membahayakan kepadanya, tidak ada. Semua adalah apa? Kebaikan. Semua adalah kebaikan, kemanfaatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau orang yang bertakwa, efek yang dihasilkan dari ketakwaan itu tidak ada sama sekali yang bisa menjadikan kemelaratan, membahayakan pada dirinya. Ini dijelaskan seperti ini. Ini kebalikan daripada yang di atas. Kalau di atas itu menjelaskan efek dari ketakwaan, ketaatan kepada Allah, itu adalah berupa kebaikan-kebaikan, yaitu kebaikan-kebaikan. Jadi efek apapun ya kan yang dilakukan orang-orang yang bertakwa, tidak ada yang membahayakan pada dirinya, tidak ada. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Madorodat to'ati manalahu fi to'atillah. Wa mada laqiyama yasna'ul abdu bi'izil gina wal izu kulal izi lil muttaqin. Kemudian apa yang bisa dilakukan seorang hamba dengan kemuliaan kekayaan? Wal izu kulal izi, kemuliaan, benar-benar kemuliaan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kira-kira yang bisa diperbuat orang-orang yang kaya ya? Bisa mendongkrak apa popularitasnya dan lain sebagainya, ya kan? Itu kira-kira apa yang bisa diperoleh dari itu, yaitu tidak akan melebihi daripada apa kemuliaannya orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena memang kemuliaan, sungguh-sungguh kemuliaan itu khusus hanya miliknya orang-orang yang bertakwa menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut kacamata manusia kadang-kadang beda. Kalau menurut pandangan manusia, orang yang kaya itu orang yang mulia, orang yang enak, orang yang apa terhormat dan sebagainya. Tapi orang mulia yang banyak hartanya tidak dibarengi dengan ketakwaan, belum tentu dia itu merasakan apa? Merasakan enaknya, nyamannya, apa namanya itu hatinya, belum tentu ya kan? Belum tentu, itu cuma pandangan kita saja. Pandangan manusia. Makanya orang itu memandang kalau presiden itu orang yang paling bahagia. Belum tentu ya kan? Belum tentu. Itu pandangan manusia. Makanya orang berebut untuk menjadi presiden, berebut menjadi bupati, berebut menjadi pimpinan dan lain sebagainya. Karena anggapannya hanya satunya cara menjadi orang-orang yang bahagia hanya itu. Padahal enggak, belum tentu. Tanyakan saja itu yang jadi menteri, yang jadi bupati ya kan. Kadang malamnya tidak bisa tidur karena apa? Khawatir ya kan. Khawatir nanti jangan-jangan ini diselidiki KPK dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Orang yang banyak hartanya belum tentu juga tertawa terus. Ini yang membuat tertawa, membuat menangis itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak hartanya belum tentu senang. Orang yang di penjara itu ya kan, itu tidak sedikit uangnya itu. Tapi dia prihatin, susah, menangis. Karena apa? Karena jauh dengan anak, jauh dengan istri ya kan. Karena di penjara. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Belum tentu juga orang yang tidak punya uang kemudian tidak bisa tertawa. Bisa ya kan, walaupun uangnya pas-pasan bisa tertawa ya kan. Lihat TV ya kan, pas ada guru-guru bisa tertawa, lepas ya kan. Padahal uangnya juga tidak begitu banyak, padahal orang melarat ya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengatur, yang mengatur isi alam semesta ini. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan. Bahkan apapun yang terjadi ya kan, sekecil apapun yang kita lakukan, ini semuanya tidak akan terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus disyukuri. Kita duduk di sini ini bukan kehendak nafsu kita, ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan hidayah dari Allah. Kira-kira kalau orang tahu itu bersyukur, timbang duduk di muara barong ndak karuang ya kan, minum-minuman ya kan, sambil itu teler ya kan. Ini kalau tahu ya kan, lebih nikmat di sini. Kalau pandangan secara lahiriah dia itu senang ya kan, tapi belum tentu habis dari sana itu kemudian merasakan bahagia, belum tentu. Itu contohnya banyak. Artis-artis terkenal setelah manggung ternyata yang dikonsumsi narkoba, kadang ada yang bunuh diri ya. Itu berarti menunjukkan tidak bahagia hatinya, tidak senang ya kan. Padahal uangnya banyak, kalau pas di panggung ya luar biasa penggemarnya tuh. Tapi kan banyak artis yang bunuh diri habis manggung itu, atau narkoba dan lain sebagainya. Itu menunjukkan hatinya tidak tenang. Pelampiasannya ya kan. Kemudian cara menghilanginya rasa-rasa yang tidak enak itu dengan narkoba dan lain sebagainya, dengan teler ya kan. Jadi walaizu kulalaizi lil mutaqi. Kita harus bahagia karena apa? Karena kemuliaan yang sesungguhnya, kemuliaan itu adalah hanya dimiliki orang-orang yang bertakwa di dunia maupun di akhirat. Qolal ulama ridwanullahi alaihim at-taqwa ibaratun man imtisali awamirillahi ta'ala wastinabi nawahihi zahiran wa batinan. Jadi ini diulangi lagi, takwa itu apa? Takwa itu istilah, ibarat menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Perintahnya Allah itu apa? Larangannya Allah itu apa? Makanya kita harus baca Al-Quran, memahami hadis, memahami kitab-kitabnya ulama, biar tahu yang dilarang Allah sebenarnya itu apa saja. Kemudian biar tahu perintah-perintahnya Allah itu apa saja. Tapi kita kan sudah tahu perintah yang wajib ya kan, secara garis besar yang terdapat pada rukun Islam itu ada 5 syahadat ya kan. Jadi syahadat itu wajib. Membaca syahadat itu apa? Wajib bagi kita, terutama apa? Ketika sholat itu sudah terwakili itu. Kalau orang sholat kan wajib membaca syahadat, membaca sholawat itu wajib. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak setiap hari, tidak cukup, wajibnya itu ketika sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang wajib itu Allahumma sholli ala Muhammad, atau ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu wajib itu. Kalau wa ala ali ini sudah sunnah, wajibnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau sholat itu tahiyatnya itu yang wajib itu sampai di situ. Makanya kalau sholat yang perlu cepat ya kan, seperti sholat tarawih itu sampai di situ, bacanya tidak sah panjang-panjang, yang wajib aja. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ya kan. Terus asyhadu an la ilaha wa asyhadu an Allahumma sholli ala Muhammad, cukup.
Assalamualaikum salam, cukup itu ya kan, itu wajib. Jadi membaca sholawat itu wajib. Wong Allah saja membaca sholawat, nah malaikat membaca ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Pertama ayatnya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah maupun Rasulullah membaca sholawat. Artinya apa? Mendoakan rahmat tadim terhadap kanjeng Nabi. Makanya ini sholawat ini amalan yang luar biasa. Kalau Allah memerintahkan sholat, Allah nggak sholat. Allah memerintahkan puasa, Allah nggak puasa. Tapi Allah perintah sholawat, Allah sendiri juga melakukan sholawat. Makanya kalau kita bersolawat, insya Allah selamat dunia akhirat. Ini perintahnya. Allah memerintahkan haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, tapi Allah tidak haji. Tapi Allah memerintahkan terhadap hamba-hambanya untuk bersolawat. Allah sendiri solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, mendoakan sholawat terhadap Nabi. Ya, ini kehebatan apa? Sholawat. Allah Subhanahu wa taala ya sholawat. Kenapa kita tidak mau membaca sholawat, ya kan? Ini sholawat ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib. Nah, wajibnya kalau menurut Imam Syafi'i itu wajibnya adalah cukup dibaca ketika sholat. Zahiran wa batinan ma'astis'ari ta'zimi lillah wa raghbati wa khasyati wa raghbati minallah. Jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan, lahir dan batin, dengan perasaan disertai dengan mengagungkan Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal haibah wal khasyah wa raghbah minallahi taala itu sama artinya, yaitu dengan perasaan, disertai dengan perasaan mengagungkan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Belum? Wa qala ba'dul mufassirin, kemudian sebagian daripada ahli tafsir rahimahullahu fi qoulihi ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berupa ittaqullaha haqqa tuqatih wa huwa ayuta'a fala yu'sa wa yudkaru fala yu'sa wa yudkaru fala yunsa wa yuskaru fala yukfaru. Intaha. Jadi ada sebagian daripada ahli tafsir mengomentari tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu artinya apa? Allah itu wajib ditaati, tidak boleh dimaksiati, tidak boleh durhaka. Allah itu selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Di mana saja, di masjid, di langgar, di tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat umum, di pasar, apakah di kantor, di jalan dan lain sebagainya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti ingat kepada Allah artinya apa? Kalau kita dihadapkan oleh sesuatu yang kira-kira itu boleh atau tidak boleh, itu kalau ingat kepada Allah itu dicocokkan apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak, sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Kalau tidak, ditinggalkan, ya kan? Artinya seperti itu. Jadi di mana saja. Wa yuskara fala yukfara. Allah itu nikmatnya harus disyukuri. Jangan sampai nikmatnya Allah diingkari. Termasuk nikmat sehat, ya kan? Nikmat kesempatan disyukuri. Mumpung apa? Diberi sehat oleh Allah. Kan diingatkan, ya gunakanlah masa mudamu
sebelum datang masa tuamu. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini menyukuri nikmat Allah. Karena apa? Kalau kita masih sehat, ini kan bisa berbuat apa saja. Tapi kalau sudah datang sakit, kemudian kita berbaring di rumah sakit, ya kan? Apa yang bisa kita berbuat? Bahkan sholat saja rasanya adalah tidak nyaman, ya kan? Ya kan? Sholat saja tidak nyaman rasanya. Tapi kalau masih sehat seperti ini, ya kan? Sholat enak rasanya, bisa di masjid, bisa berjamaah, bisa kumpul dengan yang lain. Tapi kalau sakit, ya kan, ini harus digunakan. Kalau orang itu masih sehat bisa bekerja. Coba kalau sudah sakit, nggak bisa Nah, ini nikmat dari Allah harus digunakan. Itu diingatkan selalu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga kita semuanya itu sering mendengarkan lagunya Romai-Ramai itu. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datangnya masa matimu. Sebelum mati gunakan. Ini karena orang-orang yang mati itu sangat merindukan untuk kembali hidup di dunia ini, agar supaya apa? La'ali a'malu sholika, agar supaya bisa beramal soleh lagi. Ini orang-orang yang orang mati. Makanya orang yang di dalam kubur itu perumpamaan Rasulullah itu seperti orang yang tenggelam. Mal mayitu fi qabrihi ila kal gharik. Orang yang mati tidak ada lain gambarannya kecuali seperti orang yang tenggelam. Mutaghawisun, dia minta pertolongan. Jadi kalau orang yang sudah mati di alam kubur ini bisa ditolong. Bahkan orang yang di alam kubur itu minta tolong. Yantadhiru dakwatan. Ini Rasulullah yang bersabda, yantadiruna dakwatan, menunggu doa. Orang tua yang sudah meninggal dunia ini manggil anaknya, ya kan? Anak yang sudah meninggal dunia manggil sama orang tuanya, yantadiru dakwatan. Makanya anak ini termasuk investasi yang paling berharga setelah orang tua meninggal dunia. Jadi tabungan yang paling berharga itu anak. Makanya kita ini harus berusaha bagaimana mendidik anak agar supaya anak ini terdidik, anak ini menjadi anak yang soleh. Kalau urusan dunia, semuanya makhluk yang ada di atas bumi ini, insya Allah ini harus menjadi keyakinan kita, semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masalah agama, pendidikan agama, ini tidak ada yang menjamin. Kalau memang orang tua tidak membekali ketika masih anak-anak, harus dibekali, diajak ke masjid, ya kan? Diajari agama. Ya. Kalau sekolah ya diwanti-wanti, kalau bisa itu dimasukkan sekolah-sekolahan yang tidak ketinggalan ada umumnya tapi juga ada agamanya, agar supaya apa? Nanti kalau sudah dewasa itu sudah mandiri, bisa bekerja tapi juga taat agama. Nah ini tabungan, investasi. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, inilah nanti yang bisa memberikan manfaat, diantaranya adalah doanya anak terhadap orang tua. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Ketika anak Adam ini meninggal dunia, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Ila min salasatin, kecuali tiga. Sedekah jariyah, dulu ketika dunia pernah, ya kan, infak ke masjid, musola, pondok pesantren, itu nanti bermanfaat, itu tabungan. Kalau tabungan di di bank BPD atau BRI itu habis nanti. Tapi tabungan yang sebenarnya nanti yang memberikan manfaat, diantaranya apa? Sedekah jariyah. Itu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat yang kedua.
Jadi punya ilmu jangan medit-medit, jangan bakhil-bakhil ya kan. Kalau disuruh ya kan ngaji ya ngaji. Kalau ada pengalaman agama, ada nasihat-nasihat yang bagus, kasih teman-temannya nasihat. Ya kan. Kalau memang ada teman-temannya yang agak celelek istilahnya, agak mencoleng itu kalau bahasa Jawanya, yo ikut memberi apa? Nasihat. Jangan ikut-ikutan. Ya ada pemuda temannya mabuk-mabukan ikut-ikutan. Ya urun-urun lembut, jangan apa namanya? Jangan mabuk ya kan. Ini nanti membahayakan kesehatan. Kalau tidak bisa nasihati secara agama, secara kerugian duniawi disampaikan, oh membahayakan. Ya, yang ketiga waladin sholihin yad'unahu, yaitu anak soleh yang mendoakan terhadap orang tua. Ini termasuk tabungan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ini kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti bisa lanjutkan kembali. Ini bahasan-bahasan ketakwaan, seputar ketakwaan. Nanti juga bahasan-bahasan yang akan datang. Ya, nanti juga ada bahasan-bahasan yang lain. Karena ini masih membahas tentang ketakwaan. Yakinlah kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi kebaikan, kebahagiaan, diberi kemuliaan, baik itu dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.